Mereka pun beranggapan, pernyataan Allah bersifat maha berkehendak terhadap adanya hari kiamat itu pun berarti dia memutuskan dengan apa yang diberitakannya tersebut. Adapun pengikut aliran Mu'tazilah yang cenderung pada anggapan ini ialah para penduduk Baghdad. Kelompok kelima ini ialah para pengikut Ja'far ibnu Harb, di mana mereka beranggapan bahwa Allah menghendaki kekufuran itu sebagai imbangan terhadap adanya keimanan, begitupun Dia menghendak kejahatan itu sebagai timbangan terhadap adanya kebaikan, di mana Allah memutuskan hal itu berarti Dia pun menghendaki adanya hal itu. Kalamullah. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah kalamullah itu jisim atau bukan? Dan apakah kalamullah itu makhluk atau bukan? Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 6 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa kalamullah itu jisim, bahkan kalamullah itu pun sebenarnya makhluk yang berupa jisim, tetapi bukanlah jisimnya itu berupa sesuatu. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa kalamullah itu makhluk yang berupa aksiden, yaitu suatu gerakan, sehingga tidak ada sesuatu aksiden yang lain berupa gerakan. Kalamullah itu pun sebenarnya makhluk yang berupa jisim, yaitu suatu suara yang tersusun dan terdengar, yang berupa perbuatan dan ciptaan Allah, dan begitupun dengan apa yang diperbuat manusia kalau membacanya, yang berupa gerakan, sehingga ia pun bukan berupa bacaan Al-Quran. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Nizam dan para pengikutnya. Bahkan Al-Nizam pun beranggapan, kalamullah itu mustahil berada pada beberapa tempat dalam satu waktu, tetapi ia hanyalah berada pada suatu tempat yang ada padanya. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk Allah yang berupa aksiden, bahkan mereka menolak anggapan Al-Quran itu berupa jisim. Mereka pun menganggap Al-Quran itu sebenarnya berada pada beberapa tempat dalam satu waktu, sehingga kalau seseorang membacanya pun niscaya Al-Quran itu berada pada bacaannya, dan kalau seseorang menulisnya pun niscaya Al-Quran itu berada pada tulisannya, bahkan kalau seseorang menghafalnya pun niscaya Al-Quran itu berada pada hafalannya pula. Karena itu Al-Quran berada pada beberapa tempat seperti pada bacaan, tulisan ataupun hafalan seseorang, walaupun begitu tidak boleh Al-Quran tersebut dinyatakan pindah ataupun lenyap, adapun anggapan ini dikemukakan Abu Al-Husail dan para pengikutnya, sehingga di samping anggapan mereka yang menyatakan kalamullah itu makhluk, mereka pun menganggap kalamullah itu boleh-boleh saja berada pada beberapa tempat dalam satu waktu. Kelompok keempat ini beranggapan bahwa kalamullah itu aksiden yang juga berupa makhluk, tetapi kalamullah itu tidaklah berada pada beberapa tempat dalam satu waktu, tidak juga pindah ataupun lenyap dari suatu tempat yang diciptakan Allah baginya, yang mustahil kalamullah itu berada pada suatu tempat lainnya. Adapun anggapan ini dikemukakan Ja'far ibnu Harb dan kebanyakan penduduk Baghdad-Baghdadiyin. Kelompok kelima ini ialah para pengikut Mu'ammar, di mana mereka beranggapan bahwa kalamullah itu aksiden, sementara aksiden itu pun terbagi dalam dua macam, yaitu, 1 aksiden yang membuat kehidupan ataupun yang menghidupkan, dan 11 aksiden yang membuat kematian ataupun yang mematikan. Mereka pun beranggapan, mustahil aksiden yang mematikan dapat membuat suatu kehidupan, sementara kalamullah Al-Quran itu sesuatu yang dibuat, yang berupa aksiden. Jadi, pada hakikat Allah pun mustahil membuat Al-Quran, karena aksiden pun tidaklah berupa perbuatan pada suatu tempat yang didengar darinya, sehingga kalau sesuatu didengar dari pohon misalnya niscaya sesuatu tersebut berupa perbuatan pohon itu sendiri. Bahkan dari tempat manapun adanya sesuatu didengar, niscaya pula sesuatu tersebut berupa perbuatan tempat itu sendiri, karena itu ia pun menempat padanya. Kelompok keenam ini beranggapan bahwa kalamullah itu hanya berupa aksiden semata, yang berada pada beberapa tempat dalam satu waktu. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Iskafi. Apakah kalamullah itu kekal? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah kalamullah itu kekal atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 3 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa kalamullah itu berupa jisim yang kekal, karena boleh-boleh saja jisim-jisim pun bersifat kekal, sementara kalam makhluk-makhluk tentu tidak kekal. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa kalamullah itu berupa aksiden yang tidak bersifat kekal, sementara kalam yang selainnya itu hanya dikekalkan. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa kalamullah itu berupa aksiden yang tidak bersifat kekal, begitupun dengan kalam yang selainnya. Karena itu mereka pun berkata, kalamullah itu tidaklah bersifat kekal, sebab ia hanyalah ada kalau diciptakan Allah, di mana ia pun kemudian ditiadakan lagi. Apakah di samping bacaan seseorang terdapat kalam selainnya? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah di samping bacaan seseorang terhadap kalam yang selainnya dan kalam itu sendiri terdapat kalam yang lain dari keduanya. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, di samping bacaan seseorang terhadap kalam yang selainnya dan kalam itu sendiri terdapat kalam yang lain dari keduanya. Kelompok kedua ini beranggapan, bacaan seseorang terhadap kalam yang selainnya tersebut berupa kalam itu sendiri. Apakah kalam itu sendiri berupa bacaan? Para pengikut aliran Mu'tazilah yang menganggap bacaan seseorang terhadap kalam yang selainnya tersebut berupa kalam itu sendiri berbeda anggapan pula, apakah kalam itu sendiri berupa bacaan. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan.
Kelompok pertama ini beranggapan, bacaan itu sendiri berupa kalam, karena seorang pembaca niscaya melakukan bacaannya sementara lagunya tersebut hanyalah terdapat pada kalam itu sendiri sehingga dia pun berupa ahli mutakaulim, yaitu berupa orang yang berbicara. Bahkan kalaupun dia membaca kalam yang selainnya, tetap saja mustahil dia dinyatakan berupa orang yang berbicara dengan kalam yang selainnya tersebut, karena bacaan tersebut berupa kalamnya itu sendiri. Kelompok kedua ini beranggapan, bacaan itu berupa suara, sementara kalam tersebut berupa huruf, dan suara bukan pula huruf, sehingga bacaan pun bukanlah berupa kalam. Apakah kalam itu berupa huruf? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah kalam itu berupa huruf atau bukan. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, kalamullah itu berupa huruf. Kelompok kedua ini beranggapan, kalamullah itu bukanlah berupa huruf. Apakah kalam itu ada bersama tulisannya? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah kalam itu ada bersama tulisannya atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa kalam itu ada bersama tulisannya pada tempatnya sendiri, sebagaimana terkumpulnya bacaan pada tempatnya sendiri pula. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa tulisannya itu sendiri berupa tanda yang membuktikan adanya kalam tersebut, tetapi tidaklah kalam itu ada bersama tulisannya. Apakah Allah itu subjek yang berbuat terhadap ciptaannya? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah bisa dinyatakan Allah itu berupa subjek yang menghamilkan terhadap orang hamil atau tidak? Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, karena dia menciptakan kehamilan, maka Allah itu berupa subjek yang menghamilkan. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Jubai dan para pengikutnya. Kelompok kedua ini beranggapan, tidak boleh dinyatakan Allah itu berupa subjek yang menghamilkan karena dia menciptakan kehamilan tersebut, sebagaimana halnya tidak boleh pula dinyatakan Allah itu berupa subjek yang beranak karena dia menciptakan anak. Pengertian Allah itu, Yans menciptakan. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan tentang pengertian Allah itu menciptakan, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, pengertian Allah itu yang menciptakan adalah dia telah berbuat sesuatu secara tertentu, sehingga manusia pun kalau telah berbuat sesuatu secara tertentu menurut anggapan mereka maka dia layaklah disebut yang menciptakan pula. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Jubai dan para pengikutnya. Kelompok kedua ini beranggapan, pengertian Allah itu yang menciptakan adalah dia telah berbuat sesuatu, bukan dengan suatu alat, bukan pula dengan suatu kekuatan yang diciptakannya, sehingga barang siapa telah berbuat sesuatu bukan dengan alat ataupun kekuatan yang diciptakannya menurut anggapan mereka maka dia pun layaklah disebut yang menciptakan perbuatannya tersebut, tetapi barang siapa telah berbuat sesuatu dengan alat, ataupun kekuatan yang diciptakannya, menurut anggapan mereka, maka dia pun tidaklah layak disebut yang menciptakan perbuatannya itu. Mata dan tangan Allah. Para pengikut aliran Mu'tazilah yang kebanyakannya mengingkari adanya tangan dan mata pada Allah itu berbeda anggapan tentang hal ini, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, menolak untuk menyatakan, Allah itu mempunyai dua tangan dan mata. Kelompok kedua ini beranggapan, Allah itu barangkali mempunyai tangan, kalau saja padanya terdapat dua tangan. Tetapi yang dimaksud dengan tangan iyat itu sebenarnya nikmat-nikmat, sementara yang dimaksud dengan mata ain itu sebenarnya pengetahuan ilm, sehingga Allah pun sebenarnya yang mengetahui, alim. Karena itu mereka pun mentakwilkan. Firman Allah, ini yang semestinya berarti, agar kamu diasuh di bawah pengawasan mataku, menjadi yang berarti, agar kamu, yang diasuh dengan pengetahuanku. Apakah Allah dinyatakan yang maha wakil ataupun maha lembut? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu dinyatakan yang maha wakil ataupun yang maha lembut. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa, Allah itu tidak boleh dinyatakan yang maha wakil. Bahkan mereka pun mengingkari adanya pernyataan dalam firman Allah. 2. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya yang mewakili kami. Quran Surat Ali Imran 3:173. Sungguh, mereka pun mengingkari selain ketika membaca Al-Quran semata. Kemudian mereka pun mengingkari pernyataan Allah itu yang maha lembut, tanpa juga menghubungkannya dengan kata lain yang sesudahnya, sehingga misalnya bisa saja ia menjadi pernyataan atau yang maha lembut dengan para hantabannya. Adapun anggapan ini dikemukakan Abad Ibnu Sulaiman. Kelompok kedua ini beranggapan, secara mutlak Allah itu boleh dinyatakan yang maha wakil ataupun yang maha lembut, tanpa batas ketentuan. Apakah Allah itu dinyatakan sebelum sesuatu? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu dinyatakan sebelum sesuatu atau hanya sebelum semata, tanpa dilanjutkan kata sesuatu itu. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam tiga kelompok anggapan.
Kelompok pertama ini, Abadiyah, ialah para pengikut Abad Ibnu Sulaiman, di mana mereka beranggapan bahwa Allah itu hanya boleh dinyatakan sebelum semata, tidak boleh dinyatakan sebelum sesuatu atau sesudah sesuatu, sebagaimana tidak boleh dinyatakan dia awal sesuatu pula. Kelompok kedua ini ialah para pengikut Abu Al-Husain Al-Salihi, di mana mereka beranggapan bahwa Allah selalu dinyatakan atau sebelum sesuatu dengan mengucapkan rafa berbunyi pada huruf lem dari kata itu, sehingga bukan yang menyatakan dengan mengucapkan nasab berbunyi a pada huruf lem dari kata tersebut. Kelompok ketiga ini ialah sebagian besar pengikut aliran Mu'tazilah, di mana mereka beranggapan Allah selalu dinyata atau sebelum sesuatu dengan mengucapkan nasab berbunyi a pada huruf lem dari kata tersebut, mutlak. Apakah Allah itu dinamakan Yang Maha Tahu? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu boleh dinamakan Yang Maha Tahu atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, boleh iais saja Allah itu dinamakan Yang Maha Tahu, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Hidup, Yang Maha Mendengar ataupun Yang Maha Melihat, kalau nama-nama itu menunjukkan pengertian yang layak baginya, sekalipun Rasulullah tidak mengajarkan hal ini. Kelompok kedua ini beranggapan, tidak boleh Allah itu dinamakan dengan nama-nama tersebut, sekalipun pengertiannya dapat saja diterima akal, kecuali Rasulullah mengajarkannya berdasarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah itu boleh mengubah namanya? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu boleh mengubah namanya seperti halnya nama Yang Maha Tahu itu diubah menjadi Yang Maha Bodoh ataupun sebaliknya atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, dari segi apapun tidak boleh hal itu terjadi pada wajah Allah. Adapun anggapan ini hanya dikemukakan Abad Ibnu Sulaiman dan para pengikutnya semata. Kelompok kedua ini beranggapan, hal itu boleh iais saja terjadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sekalipun dia selalu mengubah namanya tersebut tidak seorang pun yang dapat mengingkarinya. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu boleh setiap saat mengubah namanya dan bahasanya atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, boleh iais saja hal itu terjadi padanya, setiap saat pun. Kelompok kedua ini beranggapan, mengingkari hal itu boleh terjadi padanya. Apakah Allah menamakan dirinya dengan imbangan namanya? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu boleh menamakan dirinya dengan nama-nama seperti yang bodoh, yang mati ataupun yang lemah, baik secara berubah-ubah ataupun secara bahasa yang ada padanya. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan, hal itu boleh terjadi padanya. Sungguh, Allah itu tidak boleh secara berubah-ubah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Kelompok kedua ini beranggapan, hal itu boleh saja terjadi padanya, karena sekalipun Allah itu menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut tidak seorang pun yang dapat mengingkarinya. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Salihi. Sifat-sifat zat dalam pernyataan. Para pengikut aliran Mu'tazilah bersepakat, sifat-sifat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya dalam pernyataan dan pembicaraan semata, seperti halnya Yang Maha Tahu, Yang Maha Kuasa ataupun Yang Maha Hidup, itu hanya berupa nama-nama ataupun sifat-sifat zatnya semata, dan begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikenakan terhadap makhluknya. Bahkan mereka tidak menisbatkan adanya sifat tahu ataupun kuasa itu kepadanya, begitu juga dengan sifat-sifat zatnya yang lain. Apakah Allah itu kuasa menciptakan aksiden? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu kuasa menciptakan aksiden-aksiden atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa Allah itu kuasa menciptakan ataupun menjadikan aksiden. Kelompok kedua ini ialah para pengikut Mu'ammar, di mana mereka beranggapan bahwa Allah itu tidak boleh menciptakan aksiden, bahkan dia pun tidak disifati dengan sifat kuasa menciptakan aksiden tersebut. Apakah Allah itu bersifat kuasa atas usaha hambanya? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu bersifat kuasa atas usaha hambanya atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, yang terdiri dari sebagian besar pengikut aliran Mu'tazilah, beranggapan, dari segi apapun Allah itu tidak boleh bersifat kuasa atas usaha hambanya. Kelompok kedua ini, di antaranya Al-Syaham, beranggapan bahwa Allah itu bersifat kuasa atas usaha hambanya, karena apa yang disebut gerakan harakat itu yang dikuasai Allah dan juga manusia pada hakikat satu, hanya saja gerakan yang diperbuat Allah itu adanya secara pasti, sementara gerakan yang diperbuat manusia adanya secara usaha. Apakah Allah itu kuasa atas jenis usaha hambanya? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu bersifat kuasa atas jenis usaha hambanya atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapannya.
Kelompok pertama ini beranggapan bahwa Allah itu tidaklah bersifat kuasa atas usaha hambanya baik yang berupa gerak, diam ataupun perbuatan yang diusahakan hambanya itu tidak pula bersifat kuasa atas jenis-jenis usaha hambanya tersebut, karena apa yang disebut gerakan-gerakan yang dikuasai Allah itu sebenarnya tidaklah mencakup jenis-jenis gerakannya yang diusahakan hambanya. Kelompok kedua ini beranggapan, kalau Allah itu menguasai hambanya baik dalam hal gerak, diam ataupun perbuatan yang diusahakan hambanya itu, niscaya dia pula bersifat kuasa atas jenis-jenis usaha hambanya tersebut. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Jubai dan beberapa pengikut aliran Mu'tazilah lainnya. Apakah Allah itu bersifat kuasa atas kezaliman? Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu bersifat kuasa atas kezaliman dan kejahatan atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, yang terdiri dari sebagian besar pengikut aliran Mu'tazilah, beranggapan Allah itu bersifat kuasa atas kezaliman dan kejahatan, bahkan dia pun mempunyai kekuasaan untuk berbuat zalim dan jahat. Kelompok kedua ini, di antaranya para pengikut Abad Ibnu Sulaiman, beranggapan bahwa Allah itu bersifat kuasa atas kezaliman dan kejahatan, tetapi tidaklah dia mempunyai kekuasaan untuk berbuat zalim dan jahat. Jawaban terhadap persoalan Allah kuasa atas kezaliman. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan tentang jawaban-jawaban terhadap orang yang mempersoalkan apakah Allah itu bersifat kuasa atas kezaliman dan kejahatan. Mereka terpecah lagi dalam 7 kelompok anggapan. Abu Al-Husail dalam menjawab persoalan tersebut beranggapan, seandainya benar Allah berbuat kezaliman dan kejahatan yang dikuasainya itu, maka dengan cara bagaimana perkara ini terjadi? Sungguh, mustahil sekali Allah berbuat kezaliman dan kejahatan tersebut, karena hal itu niscaya menjadikannya bersifat kurang, sementara Allah tidak boleh bersifat kurang. Abu Musa Al-Mirdar dalam menjawab persoalan tersebut beranggapan, dimutlakannya pernyataan seperti di atas kepada Allah itu tidak baik, bahkan kalau dimutlakan kepada seorang muslim pun sudah tidak baik, maka dengan cara bagaimana hal seperti ini boleh dimutlakan kepada Allah. Karena itu terlarang untuk menyatakan, seandainya Allah berbuat kezaliman, bukan semata-mata terlarang karena ketidakbaikan untuk menyatakannya, tetapi juga karena Allah itu mustahil sekali berbuat kezaliman. Dan Abu Musa pun memperbaharui pernyataan tersebut dengan menyatakan, seandainya Allah berbuat kezaliman itu niscaya dia pun adalah Tuhan yang maha zalim, bahkan kalau terdapat suatu dalil yang membuktikan dia berbuat kezaliman tersebut, maka dengan adanya dalil ini niscaya terbuktilah Allah tidak berbuat kezaliman. Bisir Ibnu Al-Mutamir dalam menjawab persoalan tersebut beranggapan, Allah pun bersifat kuasa untuk menyiksa anak-anak orang kafir itu. Kalau ditanyakan kepadanya, kenapa pula Allah menyiksa anak-anak? Maka jawabannya, Alia menyiksanya karena anak-anak itu kalau sampai dewasa tentu menjadi kafir, sehingga berhak disiksa. Muhammad Ibnu Syabib dalam menjawab persoalan tersebut beranggapan, Allah itu bersifat kuasa atas kezaliman, tetapi kezalimannya tersebut tidaklah terjadi selain terhadap orang-orang jahat, sebab pada dasarnya hal itu tidaklah bersumber dari Allah sendiri. Karena itu tidak ada seseorang menyatakan, seandainya Allah berbuat kezaliman. Sebagian pengikut aliran Mu'tazilah dalam menjawab persoalan tersebut beranggapan, Allah bersifat kuasa untuk berbuat keadilan dan kebenaran ataupun sebaliknya, tetapi tidaklah boleh menganggap Allah bersifat kuasa untuk berbuat kezaliman dan kebohongan. Kalau ditanyakan kepadanya, apakah terasakan manfaat dari perbuatan Allah? Maka jawabnya, ya, apapun yang tampak secara nyata ini merupakan bukti bahwa Allah tidaklah berbuat kezaliman tersebut. Tetapi kalau ditanyakan lagi kepadanya, apakah Allah bersifat kuasa untuk berbuat kezaliman dengan adanya dalil yang membuktikan dia tidak berbuat kezaliman tersebut? Dia hanya menjawab, Allah bersifat kuasa untuk berbuat kezaliman itu sebenarnya dengan adanya dalil yang terpisah dari bukti-bukti tersebut, karena bukti-bukti itu tidaklah dianggap dalil bagi yang selainnya, sementara kezaliman tersebut telah terjadi. Begitupun kalau ditanyakan lagi kepadanya, kalau Allah berbuat kezaliman itu berdasarkan dalil yang membuktikan dia tidak berbuat kezaliman tersebut padahal Allah telah berbuat kezaliman, maka dengan cara bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Maka jawabnya, seandainya kezaliman tersebut telah terjadi, niscaya akal pun tidak mempercayainya, dan karena sesuatu yang dulu telah dijadikan dalil oleh para ahli pikir itu sekarang bukan lagi berupa dalil, sekalipun sesuatu tersebut masih itu juga adanya, tetapi toh tentu berbeda sekali susunannya dan hakikat pada kedua jarak waktu itu. Adapun anggapan ini dikemukakan I'far Ibnu Harb Al-Iskafi dalam menjawab persoalan tersebut beranggapan, Allah bersifat kuasa atas kezaliman, walaupun begitu jisim-jisim yang termasuk padanya itu akal ataupun nikmat yang telah diciptakan Allah bagi hambanya itu merupakan bukti bahwa dia tidaklah berbuat kezaliman, bahkan akal itu sendiri telah membuktikan bahwa Allah tidak zalim, sehingga tidaklah boleh menyatakan kezaliman tersebut datang dari Allah. Kalau ditanyakan kepadanya, seandainya kezaliman tersebut datang dari Allah, maka dengan cara bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Maka jawabnya, jisim-jisim itu merupakan ekspresi akal yang membuktikan bahwa Allah tidaklah berbuat kezaliman. 7.
Hisham Al-Fuati dan Abad Ibnu Sulaiman kalau ditanyakan kepadanya, seandainya Allah itu berbuat kezaliman, maka dengan cara bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Dalam menjawab permasalahan tersebut beranggapan, mustahil adanya pernyataan jeni. Bahkan mereka berkata, kalau yang dikehendaki dengan kata-kata seandainya itu adanya suatu keraguan padanya, maka kami tidaklah memiliki keraguan untuk menyatakan Allah itu tidak berbuat kezaliman, dan kalau yang dikehendaki dengan kata-kata seandainya itu adanya suatu penolakan padanya, maka kami pun tidaklah menyatakan Allah itu berbuat kezaliman dan kejahatan. Karena itu tidaklah layak untuk menyatakan, seandainya Allah berbuat kezaliman. Kuasa atas sesuatu yang diketahuinya tidak akan terjadi. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan tentang Allah itu kuasa atas sesuatu yang diketahuinya tidak akan terjadi, di mana mereka terpecah lagi dalam 4 kelompok anggapan. Abu Al-Huzail dan Ja'far Ibnu Harb, beserta para pengikutnya, beranggapan, Allah itu kuasa terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak akan terjadi, bahkan dia pun telah mengabarkan tidak akan terjadi sesuatu tersebut. Jadi, seandainya sesuatu yang diketahuinya pun tidak akan terjadi itu dalam kenyataannya terjadi, maka tetap saja Allah bersifat Maha Tahu, dan Dia pun tetap menjadikannya, sehingga adanya kabar itu hanya membuktikan bahwa sesuatu tersebut telah terjadi sejak dulu-dulu. Al-Aswari beranggapan, mustahil sekali untuk menggabungkan pernyataan Allah itu kuasa untuk berbuat sesuatu, dengan pernyataan Allah itu Maha Tahu terhadap sesuatu yang tidak akan terjadi, bahkan telah mengabarkan tidak akan terjadi sesuatu tersebut. Tetapi kalau salah satu dari kedua pernyataan itu dipisahkan, maka benarlah pernyataan tersebut, sehingga hanya dinyatakan Allah itu kuasa untuk berbuat sesuatu semata. Abad Ibnu Sulaiman beranggapan, tidak boleh menyatakan Allah itu kuasa terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak akan terjadi, tetapi hanya boleh menyatakan Allah itu kuasa terhadap sesuatu semata, sebagaimana halnya boleh menyatakan Allah itu Maha Tahu terhadap sesuatu tersebut. Bahkan tidak boleh pula menyatakan Allah itu Maha Tahu terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak akan terjadi, padahal dalam kenyataannya terjadi, karena kabar yang menyatakan Allah itu kuasa untuk menjadikan sesuatu yang diketahuinya tidak akan terjadi tersebut sebenarnya berarti Dia pun menguasainya dan akan menjadikannya. Karena itu kalau ditanyakan kepadanya, apakah Allah itu akan berbuat sesuatu yang diketahuinya tidak akan diperbuat? Maka dia menjawab, mustahil sekali hal seperti itu terjadi. Al-Jubai, kalau ditanyakan kepadanya, seandainya Allah itu berbuat sesuatu yang diketahuinya tidak akan terjadi serta mengabarkannya pula, maka dengan cara bagaimana pengetahuan serta pekabaran tersebut akan terjadi? Dia beranggapan, mustahil sekali hal seperti itu terjadi. Bahkan dia menganggap seandainya seseorang beriman, niscaya Allah pun tetap memasukkannya ke surga. Karena itu dia menganggap sesuatu yang telah dikuasainya tersebut, kalau dihubungkan dengan sesuatu yang telah dikuasainya pula, maka akan terdapatlah suatu pernyataan yang absa benarnya, dan hal ini seperti adanya suatu pernyataan, seandainya seseorang itu beriman, niscaya Allah pun akan memasukkannya ke surga, karena iman itu merupakan suatu kebaikan baginya. Allah pun berfirman, "2. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia pun niscaya mereka akan kembali." Quran Surat Al-An'am 6:28. Dikembalikannya itu merupakan hal yang dikuasai Allah atasnya. Karena itu Al-Jubai menyatakan, kalau dikembalikannya itu merupakan hal yang dikuasai Allah darinya, maka begitupun dengan kembalinya itu merupakan hal yang dikuasai Allah pula. Bahkan menurutnya kalau sesuatu yang mustahil dihubungkan dengan sesuatu yang mustahil lainnya, maka akan terdapatlah pertanyaan yang absah benarnya seperti halnya pernyataan, seandainya dalam satu keadaan yang sama suatu jisim bergerak dan juga diam, niscaya dibolehkan pula dalam satu keadaan yang sama jisim tersebut hidup dan juga mati, bahkan begitupun dengan hal yang serupa itu. Tetapi kalau sesuatu yang dikuasai, Allah itu dihubungkan dengan sesuatu yang mustahil, maka akan terdapatlah pertanyaan yang mustahil seperti halnya pernyataan, seandainya seseorang beriman, padahal diketahuinya dan dikabarkannya bahwa orang itu tidak akan beriman, maka dengan cara bagaimana Allah bisa mengetahui dan mengabarkan hal itu? Karena mustahil sekali sesuatu yang tidak akan diadakan itu dinyatakan ada, mustahil pula sesuatu yang tidak akan terjadi itu dinyatakan terjadi. Bahkan mustahil sekali Allah itu tidak akan menjadikan sesuatu yang diketahuinya, sehingga tidaklah Dia bersifat yang Maha Tahu. Kalau dinyatakan kepadanya, pekabaran dan pengetahuan Allah itu menyatakan bahwa sesuatu tersebut tidak akan terjadi, padahal dalam kenyataannya terjadi, maka jawabnya, pernyataan itu mustahil sekali seperti halnya pernyataan. Benar dinyatakan bohong ataupun tahu dinyatakan bodoh niscaya mustahil pula. Lebih dari itu sekalipun yang menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan salah satu jawaban ini, tetapi mustahil pula selain jawabannya tersebut senada dengan kemustahilan adanya pertanyaan itu. Petik 2. Wujud sesuatu yang diketahuinya tidak akan terjadi. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda, anggapan tentang boleh terjadinya sesuatu yang diketahui Allah tidak akan terjadi, di mana mereka terpecah lagi dalam 4 kelompok anggapan. Kebanyakan pengikut aliran Mu'tazilah beranggapan,
Selagi dia bersifat lemah, mustahil adanya sesuatu yang diketahui Allah tidak akan terjadi itu terjadi. Tetapi salah seorang di antaranya menganggap boleh saja Allah bersifat lemah terhadap hal tersebut, hanya saja kalau sifat lemah yang ada padanya itu hilang dan berubah dengan sifat kuasa terhadap hal tersebut, maka dia pun niscaya bersifat maha tahu bahwa sesuatu itu akan terjadi. Orang yang menyatakan boleh itu pun mengartikan Allah itu kuasa terhadap hal tersebut. Benar, sesuatu yang diketahui Allah itu tidak akan terjadi karena dia meninggalkan untuk menjadikannya. Maka orang itu pun menganggap boleh saja yang menjadikan hal tersebut tidak meninggalkannya, dengan kata lain menjadikannya tersebut sebagai pengganti meninggalkannya, sehingga Allah yang maha tahu itu pun menjadikannya. Adapun yang dimaksud boleh tersebut sebenarnya ialah kuasa, karena hal itu absahlah benarnya. Ali al-Iswari beranggapan, tidaklah sesuatu yang diketahui Allah tidak akan terjadi itu boleh saja terjadi, karena kalau dihubungkan hal ini dengan pengetahuan Allah itu sendiri, maka hal ini sebenarnya tidak akan terjadi. Abad Ibnu Sulaiman beranggapan, orang yang menyatakan boleh saja sesuatu yang diketahui Allah tidak akan terjadi itu tidak terjadi, seperti halnya orang tersebut menyatakan sesuatu yang diketahui Allah itu tidak akan terjadi, karena makna kata boleh tersebut menurutnya berarti menang. Al-Jubai beranggapan, sesuatu yang diketahui dan diberitahukan, Allah tidak akan terjadi, menurut orang-orang yang membenarkan beritanya tersebut, tidak boleh hal itu terjadi. Sementara menurut Al-Jubai boleh saja terjadi sesuatu yang diketahui dan diberitakan Allah tidak akan terjadi, karena pembolehannya terhadap hal itu, yang berarti keraguan akan terjadi atau tidak. Adapun menurutnya kata boleh itu secara bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu berarti ragu ataupun berarti halal. Allah itu tidak mempunyai ilmu yang baru. Para pengikut Mu'tazilah bersepakat, Allah itu tidak mempunyai ilmu yang baru, tidak boleh timbul padanya anggapan-anggapan yang baru. Bahkan pada sesuatu yang telah diberitakannya pun tidak boleh terjadi pembatalan nasik karena seandainya terjadi pembatalan terhadap apa yang telah diberitakannya seperti halnya dia telah memberitakan tentang sesuatu yang akan terjadi, kemudian dia membatalkan itu dengan berita yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut tidak akan terjadi niscaya pula salah satu dari kedua berita itu tidak benar adanya, sehingga mereka pun menganggap nasik dan mansukh tersebut hanya terjadi dalam perintah amar dan larangan nahi semata. Mengingkari pernyataan Allah itu hakikat sesuatu. Para pengikut aliran Mu'tazilah bersepakat, mengingkari pernyataan Allah itu hakikat sesuatu, bahkan padanya terdapat hakikat yang tidak diketahui para hambanya, sehingga mereka pun menganggap itikat begitu terhadap Allah jelas-jelas salah dan batil. Perbedaan tentang penjisiman kepada Allah. Aku telah mengemukakan beberapa anggapan para mutakaulim yang mengingkari penjisiman kepada Allah tajsim, di mana mereka beranggapan, Allah itu sebenarnya bukan jisim, dia tiada berbatas ataupun berpenghabisan. Sekarang aku akan mengemukakan beberapa anggapan kelompok mujasimah, para mutakaulim yang menganggap Allah itu jisim, dan beberapa perbedaan di antara mereka tentang penjisiman kepada Allah tersebut. Anggapan kelompok mujasimah. Para mutakaulim dari kelompok mujasimah berbeda anggapan tentang penjisiman kepada Allah tersebut, apakah dia mempunyai ukuran atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah dalam 16 anggapan. Hisham ibnu al-Hakam beranggapan, Allah itu jisim yang mempunyai keterbatasan, dia mempunyai dimensi ukuran lebar. Halaman 276-277. Al-Jawaribi pun diceritakan beranggapan, Allah itu pun berupa tubuh, dari mulut sampai dadanya berlubang, sementara yang selain itu tertutup semua. Kebanyakan orang beranggapan, Allah itu tubuh yang tidak berlubang, berdasarkan pentakwilan mereka atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah itu tempat pergantungan segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas 112:2, yang ditakwilkan menjadi yang justru berarti Allah itu tubuh yang tidak berlubang. Hisham ibnu Salim al-Jawaligi beranggapan, Allah itu berupa manusia, tetapi tidaklah dia mempunyai daging dan darah, sebab menurutnya Allah itu cahaya yang memancarkan sinar, keputih-putihan. Dia mempunyai pancaindra sebagaimana layaknya pancaindra manusia, tetapi pendengarannya bukanlah penglihatannya, begitupun dengan seluruh pancaindranya, dan dia mempunyai tangan, kaki, telinga, mata, hidung dan mulut, bahkan dia pun mempunyai rambut panjang yang berwarna hitam pekat. Sebagiannya yang menganggap sekalipun Allah itu berupa suatu bentuk, mereka mengingkari Allah itu jisim. Sebagian lainnya yang menganggap sekalipun Allah itu jisim, mereka mengingkari Allah itu berupa suatu bentuk. Al-Jawaribi pun diceritakan beranggapan, Allah itu pun berupa tubuh, dari mulut sampai dadanya berlubang, sementara yang selain itu tertutup semua. Kebanyakan orang beranggapan, Allah itu tubuh yang tidak berlubang, berdasarkan pentakwilan mereka atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah itu tempat pergantungan segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas 112:2, yang ditakwilkan menjadi yang justru berarti Allah itu tubuh yang tidak berlubang. Hisham ibnu Salim al-Jawaligi beranggapan, Allah itu berupa manusia, tetapi tidaklah dia mempunyai daging dan darah, sebab menurutnya Allah itu cahaya yang memancarkan sinar, keputih-putihan. Dia mempunyai pancaindra sebagaimana layaknya pancaindra manusia,
Tetapi pendengarannya bukanlah penglihatannya, begitupun dengan seluruh panca inderanya, dan dia mempunyai tangan, kaki, telinga, mata, hidung dan mulut, bahkan dia pun mempunyai rambut panjang yang berwarna hitam pekat. Sebagiannya yang menganggap sekalipun Allah itu berupa suatu bentuk, mereka mengingkari Allah itu jisim. Sebagian lainnya yang menganggap sekalipun Allah itu jisim, mereka mengingkari Allah itu berupa suatu bentuk.